Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Dalam Islam, sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sholat adalah salah satu ibadah utama setelah kita bersyahadat, dan diperintahkan langsung oleh Allah, dalam peristiwa Isra Miraj kepada Rasulullah SAW. Saking begitu pentingnya, umat Islam wajib melaksanakannya, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, melainkan juga dijadikan kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Banyak perintah sholat disampaikan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, salah satunya yaitu Allah berfirman yang artinya, jagalah sholat-sholat fardu dan jagalah sholat wusta, sholat asyar, dan menghadaplah kepada Allah sebagai orang-orang yang taat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Lantas bagaimana sebenarnya kedudukan dan keutamaan sholat dalam Islam? Berikut penjelasannya. 1. Sebagai tiang agama. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal. Nabi SAW bersabda, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2616. Dalam hadis tersebut tiang agama diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan rumah, yang apabila tiangnya runtuh, maka runtuh pula bangunan tersebut. Begitu pula dengan sholat, jika seorang muslim mampu meninggalkan sholat, maka akan runtuhlah amalan ibadah yang lain. 2. Termasuk rukun Islam kedua. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Tawus, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Umar, tidakkah Anda berperang? Maka dia berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Islam dibangun di atas 5 tonggak syahadat la ilaha illallah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji. Hadis riwayat Muslim 16 dan 22. 3. Diwajibkan langsung tanpa perantara dan ditentukan waktunya. Pada saat melakukan perjalanan Isra dan Miraj tanpa perantara malaikat Jibril, Rasulullah SAW mendapatkan perintah langsung dari Allah tentang sholat. Hal ini menunjukkan sholat mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam. Allah berfirman yang artinya, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. 4. Termasuk ciri orang bertakwa. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Toha ayat 132. 5. Amalan yang pertama kali dihisab. Sholat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab pada hari akhirat kelak. Oleh karena itu, saat perhitungan hisab di akhirat, jika salat kita baik maka keseluruhan dari amal perbuatannya akan dianggap baik. Begitu juga sebaliknya. Sekarang kita coba bayangkan, jika sholat wajib 5 waktu yang kita kerjakan masih bolong-bolong, apalagi tidak mengerjakan sholat sama sekali. Hal ini dijelaskan secara jelas dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 413 dan An-Nasai nomor 466. 6. Dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila kita menegakkan sholat dengan khusyuk baik hati, lisan, maupun gerakan sholat yang benar-benar kita pahami, maka dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini disebabkan kita akan selalu merasa kehadiran Allah yang maha mengawasi setiap perbuatan kita. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. 7. Sebagai penggugur dosa, secara sadar maupun tidak disadari, kita pasti pernah melakukan dosa selama hidup kita. Nah, dengan menjaga sholat wajib, juga dapat menggugurkan dosa atas kesalahan dan kemaksiatan yang pernah kita perbuat. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah seorang muslim ketika waktunya sholat wajib, lalu ia membaguskan wudunya, ia khusyuk dalam sholatnya, dan menyempurnakan ruku, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama tidak dilakukannya dosa besar, dan itu setiap masa semuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 228. 8. Sebagai cahaya penolong dunia akhirat. Janganlah kita pernah meninggalkan sholat wajib, karena sholat tersebut dapat menjadi amalan cahaya penolong untuk dunia akhirat. Terlepas dengan kesibukan kita dalam beraktivitas di dunia fana ini, tetaplah menjaga sholat wajib. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, diriwayatkan bahwa, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan tentang sholat, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya itu akan bersama Korun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad 2 halaman 169. 9. Dihapuskan kesalahan dan ditinggikan derajat. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah, untuk menunaikan salah satu sholat fardu yang Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan, dan langkah kaki yang lainnya meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim nomor 666. 10. Pembatas kesyirikan dan kufur. Banyak yang mengaku Islam di KTP, namun tidak sedikit pula yang tidak mendirikan sholat wajib 5 waktu. Mereka terlalu sibuk dengan kesenangan dunia. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat bisa dikatakan kafir, ketika dia meninggalkannya karena mengingkari kewajiban sholat jahidan liwujubihi. Akan tetapi, jika meninggalkannya karena malas kaslan, dan menyepelekan tahawun, orang tersebut tidak dihukumi kafir, tetapi berdosa. Fariduddin Attar tahun 2009 halaman 272. 11. Kewajiban mendidik anak sejak dini untuk sholat. Perintah ini disampaikan Rasulullah dalam mendidik anak sejak usia kecil untuk melakukan sholat, agar dewasa menjadi orang yang mempunyai iman dan akhlak yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkan sholat ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka antara anak laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 495. 12. Tidak bisa digantikan. Sholat adalah ibadah yang tidak dapat digantikan baik karena lupa atau sengaja. Oleh karena itu, jika kita ingat, maka kita harus segera melaksanakannya. Sebagaimana dijelaskan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lalai dari sholat, hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Karena Allah berfirman, yang artinya, kerjakanlah sholat ketika ingat. Quran Surah Toha, ayat 14. Hadis riwayat Bukhari nomor 597 dan Muslim nomor 684. Allah memberi keringanan, tetapi hal tersebut tidak selayaknya menjadi kebiasaan. Umat muslim harus menjalankan sholat wajib tepat waktu sebab sudah ditentukan waktunya. 13. Wajib sholat dalam keadaan apapun. Begitu pentingnya sholat wajib ini, kita sebagai muslim tidak boleh meninggalkan dalam kondisi apapun. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, sholatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, sholatlah dalam keadaan berbaring. Jika tidak mampu, sholatlah dengan isyarat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1117. 14. Sarana pertolongan Allah. Dalam kehidupan di dunia, kita pasti mengalami ujian atau cobaan, kebahagiaan, kesempitan, maupun kesedihan. Dengan menjaga sholat wajib, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. 15. Penyebab masuk neraka jika ditinggalkan. Bagi yang meninggalkan sholat, maka Allah akan memberikan balasan azab yang pedih di neraka. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan peringatan mengenai ganjaran bagi orang yang lalai atau meninggalkan sholat. Salah satunya dalam ayat berikut, Allah telah berfirman, "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat." Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-43. Kita wajib mendirikan sholat wajib, sebelum kita justru akan disolatkan ketika meninggal dunia nanti. Tentu setiap umat tidak ingin masuk neraka. Demikianlah kedudukan utama mendirikan sholat wajib 5 waktu. Janganlah kita pernah meninggalkan sholat wajib bagaimanapun kondisinya. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan keteguhan dalam mendirikan sholat wajib maupun sunnah, sehingga kelak di akhirat kita termasuk golongan penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.